pertama, kebaya panjangnya saya potong dulu. Jadi sebelumnya panjang kebayanya ini sudah saya ukur dari titik bahu tertinggi, dia 60 cm. Kemudian saya gunakan lapis kainnya sebagai pedoman. Jadi setelah diukur turun 5 cm dari lapis kain. Lalu bagian sisinya benangnya saya lepasin supaya lebih mudah melepaskan pinggiran bunga di bagian bawahnya. Saya gunakan tangan aja melepaskan benangnya. Kemudian bagian bawah pinggiran bunganya saya gunting. Cukup mengikuti bentuk bunganya aja. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Oke. Lalu ini sisi kainnya juga saya buka supaya gampang nanti meletakkan pinggiran bunga yang sudah saya gunting tadi. Dia letakkan secara rata ya, seperti ini, lurus dia. Jadi bunganya itu sampai ke batas guntingan tadi. Kemudian lapisi pakai kertas koran supaya tidak mengkerut saat menjahitnya. Jadi semua yang mau ditempelin bunganya harus dilapisi kertas dulu biar aman ya, hasilnya nanti tidak mengulang-ulang kita. Oke, ini mau saya jahit, tapi lapis kainnya kita angkat dulu supaya jangan kena. Ikutin aja pola bunganya, sama seperti biasa kita menjahit bunga di kebaya. Nah, kadang ada pelanggan dia kebayanya panjang, mau dipendekin tapi jadi bentuk pinggiran bawahnya itu beda. Misalnya dia mau bentuknya bulat atau segitiga. Kemungkinan kalau udah bentuknya beda agak susah ya, karena pinggiran kainnya itu kadang nggak cukup. Kan awalnya bawahnya lurus, kemudian kita bentuk bulat ataupun segitiga. Karena dia mau ganti model, jadi pinggiran bunganya nggak sampai nanti. Jadi kalau memang bagian bawahnya itu rata, mau dipendekin, hasilnya harus rata juga biasanya. Kalau misalnya pinggiran bawahnya itu melengkung, jadi ke atasnya pun kalau mau dipendekin dia melengkung juga supaya kainnya cukup. Nah, ini bagian kirinya. Jadi walaupun bagian kiri dia kainnya berada di dalam, kita harus tetap memulai dari bagian depannya juga.
karena nanti lebih kurang sisa kainnya itu akan ke sisi-sisinya dia pergi. Seperti ini dia tidak beresiko. Kalau ada sisanya kurang atau lebih pun dia nggak kelihatan. Kalau lebih kita gunting, kalau kurang kita tempelin lagi. Nah, ini udah selesai bagian depannya. Hasilnya seperti ini. Kalau dibalik dia jahitannya seperti ini. Jadi yang dijahit itu bagian atas bunganya aja. Kemudian kita bersihkan aja dulu. Nah, dari sini saya gunting sisa jahitannya 1 cm jaraknya. Kalau ada sisa digunting aja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk ini saya buat bagian belakangnya. Di sini bagian belakangnya ada kasusnya ya. Jadi bagian bunga belakangnya itu lebih pendek dia pinggiran bunganya dari kain awalnya. Jadi setelah saya gunting, bunga bawahnya itu nggak sampai ke sisi-sisinya karena dia kependekan. Ini hasilnya ya. Nah, karena kependekan nggak sampai, jadi bagian pinggirnya ini harus saya jahit dulu. Jangan langsung digunting habis semua. Jadi sisain sisa jahitan tadi, bagian bawah kain tadi, jangan digunting semua. Seperti tadi kita ratakan aja. Karena ini kain bunganya kurang, jadi nanti mau saya jahit. Nah, ini jangan dihabisin dia. Nah, ini ada sisa kainnya. Nih, jangan dihabisin, dijahit dulu seperti ini. Karena bagian bunganya kurang tadi. Jadi kita butuh bantuan kain yang lama tadi untuk menentukan ukuran sebenarnya. Jadi kalau kita gunting habis tadi bisa jadi hasilnya makin sempit dia, jadi harus diperhatikan juga. Kalau lebih bisa kita gunting, tapi kalau kurang kita harus tempel dengan kain lapis yang lama, kainnya yang lama itu seperti ini. Jadi kalau nempelkan kainnya lagi ke sisi-sisinya seperti ini, dia nggak salah ukurannya. Tinggal ngikutin aja pola sebelumnya karena kita cuman nyatuin aja. Nah, karena sisanya ini berlebih, jadi harus kita lipat dulu bentuk segitiga seperti biasa supaya rapi.
Oke, udah selesai. Jadi rapi dia seperti ini hasilnya. Nah, oke, terima kasih.